Yang dulu itu strictly komplek ke rumah, itu sekarang ada 3 lapangan padel. Bingung gak lu? Lapangan padel. Coba, lapangan padel dibandingkan sama anggota DPR yang kompeten. Iya. Nah sekarang tuh teknik parenting yang digeluti oleh kakak gue itu gentle parenting. Gue benci banget sama gentle parenting. Gue lumayan. Fuck off! Lo dari SMP udah minum, udah dunia malam. Terus ada satu momen yang lu cerita, lu pergi ke klub. Ya. Terus lu ketemu ibu lo. Iya coy, parah banget nyet. Dan dia nggak kabur, malah ibunya ngajak untuk satu kalimat bisa membuka pikiran. Satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Hai, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Welcome, episode pertama perdana menghadirkan, ini adalah partner siaranku pertama kali di dunia broadcast. Kresna Julio. J, gue tadi pengen berteriak. Tepukan berputar. Sumpah, gue dari tadi pas lo kayak satu kata membuka dunia. Gue udah kayak Tolong apresiasi, gue mikirin itu 2 minggu. Tapi tagline-nya satu kata membuka dunia. Satu kalimat membuka pikiran, Dunia? salah semua. Sorry. Satu kalimat membuka pikiran, satu kata membuka Satu dunia. obrolan Membuka menggerakkan dunia. perjalanan. Mampus, salah total gue. Lumayan, tapi ya intinya lumayan mirip lah. Terima kasih aja udah diundang. Gue makasih banget ya Jul, lo sudah mau hadir di episode pertama ini. Amin. Lah, gak nyambung. Orang bilang makasih, dia bilang Soalnya dia baru selesai sold Zoom. Betul, makasih aja itu udah di highlight gitu. Karena memang aku adalah ibadah adalah passionku. Kalau nggak ibadah, lo pasti kan olahraga banget kan Jul? Betul, karena memang aku tuh anaknya benar-benar kayak calon surga number 1. Jadi selain olahraga, ibadah nggak ada lagi. Percaya. Party apa itu? Kita akan bahas Rudy sebentar lagi ya. Rudy mau dapat kerjaan loh. Nah, kita bakal bahas itu dulu. Tapi sebelumnya lo ini nggak, abis sebelum kesini lo padel dulu nih? Tidak, dan dia fun fact, gue gak suka padel. Tapi kalau mungkin teman-teman selama ini ngeliat kayak, aduh Julio padel, percayalah itu berarti ada uangnya my friend. Karena gue tuh gak suka padel mungkin karena, gak tau deh, lu padel gak? Enggak juga kan? Enggak. Gue tuh kayak memang dari dulu gue tuh tidak suka yang jadi kalau hal-hal yang hype, tapi gue belakangan, gue gak suka. Gue mau tuh kayak gue dulu, baru dia hype. Lo pick me banget lo Jul. Keren. Gitu. Jadi menurut Julio, padel ini sudah terlalu terlambat ya untuk dimulai. Wah telat banget J. Gue takut banget dikira cabe-cabean kalau gue padel. Pun apalagi sebelumnya gue tuh tenis kan sebenarnya gitu. Nah menariknya Jul, jadi ada orang-orang yang bilang, orang-orang yang tenis banget nih katanya. Mereka tuh malah kalau bisa nggak padel. Nah gue setuju. Kenapa ya? Tapi itu hanya untuk petenis yang gak jago-jago banget. Seperti gue. Karena gue juga mikir kayak gitu J. Kayak kan gue tenis nih. Kalau gue padel ntar form gue berubah gitu. Nah bear in your mind, tenis gue tuh gak jago-jago banget, tapi ya bisa lah gitu. Tapi semua teman-teman gue yang jago banget tenis, kayak Kak Desta gitu. Lah Kak Desta dia tenis jago banget, tapi dia semua olahraga raket juga dia jabanin. Dan dia tetap jago di tenis, dia jago di padel, dia jago di mana-mana J. Tapi alasannya kenapa ya Jul? Kayak ya udah kalau ada yang bilang nih, bukan aku ya Pipers, ada yang bilang kalau memang lo mau tenis, tenis aja. Nggak usah padel. Tapi kalau lu nggak kuat tenis, lu bisa padel. Nah, bener nggak? Nggak kuat nih mungkin dari segi dananya ya Kak. Nah, dana dan ini kayaknya ya, dan nafas ya. Iya, dan napas dia. Tapi sebenarnya gini, gue ngerti. Kalau mungkin dia bilang masalah form, memang setiap olahraga itu formnya beda-beda J. Gila, olahraga form diomongin sama orang sebesar ini. Percaya atau tidak? Terserah pada kamu teman-teman. Cuman emang beda gitu. Jadi waktu gue pertama kali tenis, ketika gue mulai mendalami tenis, pelatih gue tuh bilang, lu tuh jangan main bulu tangkis. Karena kalau bulu tangkis itu dia kan dari sini nih bergeraknya. Ini tuh akan fleksibel. Nah sementara tenis itu kan dari shoulder. Jadi kalau gue tenis sementara gue masih bulu tangkis, gue akan kebiasaan tangan gue tuh gini, tek gitu. Jadi harusnya kalau tenis itu ininya stiff nih, ininya kaku, jadi bola itu lurus. Paham. Wow, podcast tenis kah? Gitu. Tapi paham sih, memang beda olahraga, formnya beda. Iya benar.
Jadi kalau bisa fokus satu dulu aja kali ya. Fokus satu gue setuju unless lu adalah sport person dalam arti Betul. lu tuh emang anaknya olahraga banget dan juga mungkin lu tidak mau kayak lu nggak pengen jadi atlet tenis, jadi kayak you do sports for fun. Tapi lo olahraga tiap hari secara jago di semua bidang ya lo sikat aja karena teman-teman gue yang jago banget tenis itu biasa dia akan pedal gitu. Semua temen gue yang jago banget tenis semuanya pedal. Cuman gue doang nih tenis gak seberapa kagak pedal alasannya karena gue tenis gitu. Tapi gue setuju sih dengan yang harus fokus itu gue setuju. Sama alasan terbesar gua untuk nggak ikut pedal dari zaman dulu tenis. Mahalnya Jul. Mahal banget. Sekarang Enjoy. olahraga tuh kenapa mahal banget ya? Nah karena sehat itu mahal kan. Nah tambah mahal lagi Jul karena olahraga Nah, iya. FOMO-FOMO ini kan makin mahal. Raketnya aja udah berapa? Wah raket pedal tuh lebih mahal daripada raket tenis coy. Itulah. Terus di suatu hari kan gue pergi ke satu tempat yang jual baju-baju olahraga. Gue pengennya beli baju olahraga yang bisa ke semua. Oke. Lari bisa, yoga bisa gitu kan. Pakai apa ya kira-kira lari bisa yoga bisa? Kayak kaos oblong aja, yang penting menyerap keringat. Pasti kaos jogerku tak balik kan. Tapi bukan kaos becak lo sih. Itu nanti kita akan bahas juga Oke, soal oke, kaos oke. becaknya Julio. Oke, aku malu banget. Jadi si baju olahraga itu tuh Jul, gue ngeliat-ngeliat kan, sampailah ke section padel nih. Wah harganya Jul. Mahal banget deh. Iye. Enggak, sebenarnya tuh apa ya negara kita itu kan vibing. Jadi gini, kalau ada satu hal yang lagi hype itu tuh bakal kayak di abuse abis-abisan dari segala aspek. Kayak sekarang gitu, padel lagi hype. Itu pasti semuanya tiba-tiba ada special padel, sepatu special padel, baju olahraga khusus padel. Padahal kalau gue pribadi baju yang gue pakai nge-gym adalah baju yang gue pakai juga main tenis, baju yang gue pakai main padel. Jadi kalau misalkan baju gue kelihatan belel, ya maaf. Gue pernah diundang padel sama satu brand tumbler. Terus udah gitu gue gak kepikiran ya udah gue cuma pakai baju olahraga yang desain aja buat gue baju olahraga hari-hari. Pas foto-fotonya keluar, Nah, kan? anjoy jelek banget. Orang-orang so colorful, Iya bener Julio so gembel. so lehernya belel. Bener kayak udah lehernya bedaki, bajunya belel, aduh kasihan banget dah. Gitu. Nah, lo tau nggak di padel itu bahkan dia ada yang namanya kayak gue nggak tahu apa bahasa padelnya, tapi kayak joki lapangan gitu. Untuk ngetekin sewa lapangan. Iya, jadi misalkan gue nih. Jadi misalkan gue setiap hari gue akan booking misalkan ada lapangan padel di Pondok Indah. Nah, itu gue akan booking semua lapangannya. Terus nanti gue taruh nih. Lo kalau mau lapangan A, lo harus booking lewat gue. Dan itu harganya udah pasti gue naikin. Wah, Chaos cuy. Dan tau nggak masalahnya apa? Ada demand-nya. Jadi yang kayak gitu tuh juga banyak. betul. Iya lagi. Terus kemarin gue ngelewatin daerah belakang Blok M 7 belakang terminal. Ada Iskandar satu Syah. tempat baru mau buka gede banget tempat ini olahraga baru. Padel. Kayak ya gue nggak tahu ya itu akan menjadi tempat padel atau enggak. Yang pasti itu dari kejauhan sudah terpampang kalau ini akan dijadikan tempat olahraga. Bermunculan kayak tempat padel pun sekarang kan banyak banget Jul. Lagi dibangun dan sedang dibangun sudah dibuka. Gue yakin ya, pasti tempat padel itu 10 kali lipat lebih banyak daripada armada MRT kita. Sumpah, padel banyak banget. Sekarang tanah nganggur dikit, lapangan padel, Iya Bahkan di ya. komplek gua, yang dulu itu strictly komplek rumah, itu sekarang ada 3 lapangan padel. Bingung gak lu? Lapangan padel. Coba, lapangan padel dibandingkan sama anggota DPR yang kompeten. Iya, banyak anggota DPR lah ya. Pasti, insya Allah. Gitu. Kita siap mendoakan selalu. Iya betul, tapi ya gitu intinya adalah sekarang tuh semua lagi terpadel-padel. Bahkan gue pernah sama teman gue, karena ada beberapa teman gue. Jadi sempat ada fase di mana teman gue, kalau kita buka handphone, itu semuanya kalau nggak main padel, jadi temen gue semua main padel nih. Ada yang nggak main padel, tapi dia mau buka lapangan padel. Karena Karena itu emang opportunity bisnis, Banget lagi. Iya, terus akhirnya kayak teman gue tuh kayak memperhitungkan gitu, kayak kira-kira bakal berapa lama padel ini bakalan Tetap hype hype. di Jakarta gitu. Dan ya waktu itu sih kayak dihitung-hitung sih bisa kayak 3-4 tahun lagi. Tapi kan ya tinggal prediksi kan. Sebenarnya itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Atau mungkin bisa ya selamanya gitu.
Sebagai orang yang selalu terdepan dalam olahraga nih. Anjay. Oke, betul-betul. Olga Mania tuh, gue kalau ketemu Julio gue selalu nanya, Jul cabur olahraga baru apa lagi nih yang lo sedang geluti? Iya, karena gue tuh suka banget olahraga. Jadi dulu sekarang olahraga gue lebih parah loh, Je. Asik. Dalam artian? Sekarang tuh gue nggak bisa nggak olahraga setiap hari. Sudah lama bukan? Dulu tuh gue seminggu cuma 4 sampai 5 kali. Sekarang kalau gue nggak olahraga, mood gue berantakan. Sakau sporty my friend. Serius. Ada momen, ini gue berusaha jujur. Nah, kenapa tuh? Ada momen gue tuh men-skip Story gue. lo. Kenapa? Karena tiap lihat story lo gue capek mental gue. Kayak dia yang olahraga, gue yang capek mental. Kayak pagi dia mulai dari hustle. Ya betul. Terus dengan pose mukanya yang udah banjir dan Capek. keungu-unguan. Keringet, iya bener. Terus nggak lama, selang berapa jam dia lanjut lagi olahraga Iya. selanjutnya. Iya benar. Terus benar, udah benar. kan diselingi dengan foto lo treatment. Iya. Bener-bener. Treatment abis jatuhnya, olahraga. Jul lo bener-bener kayak atlet Jul. Terus udahannya malamnya lo nge-gym. Iya Jadi kayak benar. Jul ada apa? Ya karena gue kalau gak nge-gym, gue mabok, Je. Jadi mendingan gue nge-gym. Ngerti gak sih? Gitu. Soalnya ada yang bilang gini Jul. Apa? Makin kenceng olahraganya, makin banyak masalahnya. Ya itu iya sih teman-teman. Ada masalah hidup apa? Wah dari Jul? A sampai Z. Kalau yang namanya J ibarat kata kalau lo menyamakan masalah hidup sama nightclub, itu gue adalah tamu paling spender terbesar di situ. Aduh, ya namanya juga hidupnya teman-teman. Teman kita COVID tapi gimana nih? Puji Tuhan tidak ya. Nah, Cuman ini untung banget. Gue di Hamin 2, gue udah Ya. sempat mau WhatsApp lu Jul. Hamin 2 ini? Kenapa? Hamin 2 tag kayak Jul, kayaknya kita harus reschedule nih. Kenapa Soalnya lu? tiba-tiba gue sakit Jul. Karena Gue sakit suara gue hilang pilek demam Oh. aja. fun fact, gue baru baca di Instagram tadi ada yang pasang status kayak buset semua orang pada batuk. Iya Terus kan? adek gua semalam juga bilang kayak kak aku tuh udah gak berhenti batuk tahu udah kayak semingguan gitu. Iya, semingguan itu parah banget. Gue juga kenanya di minggu kemarin. Iya benar. Cuman ada momen yang gue sampai nggak bisa ngomong. Waduh. Terus makanya gue kayak oke kita tunggu sampai besok ya. Kalau seandainya besok suara nggak keluar, ya masa kita Iya, mau iya. pakai bahasa isyarat nih podcast. Oh menarik banget teman-teman. Saling mengerti tuh kita. Untungnya dia kembali lagi sesuai Alhamdulillah. schedule lah. Tapi iya banyak banget yang sakit. Kamu lagi sakit nggak? Jangan lagi hamil. Lo lagi sakit nggak? Nggak juga. Sombong juga lo Felix. Tapi banyak banget tahu yang lagi sakit. Kalau kata gue, menurut lo, ini sekarang kita analisa gembel. Kenapa sekarang semua orang pada sakit? Faktor utama cuaca belakangan ini tuh ngaconya luar Cuaca. biasa. Setuju. Kayak Udah masuk berber ya siangnya- sekarang tapi. Iya, siangnya tuh ada momen terik banget sampai ubun-ubun lu nyelekit gitu loh Jul. Terus tiba-tiba selang 1 jam, langsung gelap, hujan deres parah gitu. Bener-bener. Terus itu semua dibungkus dengan langit kita yang polusinya gila-gilaan by the way. Wah polusi, by the way, pakai masker deh lu kalau kemana-mana. Sumpah polusi Jakarta chaos banget loh. Iya ya, masih ya. Temen gua mau ke Korea nih. Salah. Temen gua orang Korea mau ke Indonesia. Kan kalau dari Korea kan berarti lu landing malam kan. Dia landing malam, terus udah gitu langsung ke hotel. Berarti kan dia berkontak dengan udara luar tuh cuman dari bandara ke mobil. Itu tuh juga bukan yang kayak terbuka gitu kan di lapangan parkir kan. Iya. Nah dari bandara ke mobil, udah gitu dari mobil ke lobby hotel. Cuman itu kan Je. Sakit dia. Besok pakai dia sakit Je. Sakit parah banget. Kata gua jangan trauma ya sama Indonesia gitu. Kayak imun tubuhnya begitu mendarat kayak, what is that? Dia pasti shock. Pasti kimchi dan oni op-opa dalam tubuhnya kayak wow what is this my friend gitu. Tapi ya Jakarta is Jakarta bro. Gitu sih. Ya mau gak mau lah kita tetap stay di Jakarta tercinta ini ya. Iya bener. Itu juga kayaknya yang membuat alasan lo jarang sakit ya, karena lo olahraga. Kayaknya iya ya alhamdulillah banget karena olahraga gitu. Dan olahraga tuh juga kayaknya tuh sekarang jadi udah jadi kebutuhan menyenangkannya ya Jul. Wow. Kayak dari tenis lah.
Orang kan latahnya tenis. Dari bulu tangkis tahu sebenarnya. Iya Je. benar, dari bulu tangkis, iya. tenis, terus padel. Kayak FOMO-nya orang-orang Padel sekarang sih, tuh ke olahraga untungnya. betul, tapi padel sih menurut gue salah satu apa ya, semacam kayak terobosan. Karena lo tau nggak sekarang itu angka pengunjung di dunia malam itu berkurang drastis, Je. Oh, Itu semua gara-gara padel, sumpah. Jadi menarik generasi di bawah banget. kita, di bawah lo, ini masih generasi aku sih. Ini Gen Z. masa sih? Jelas-jelas duluanan kamu tanya. Jadi kayak Gen Z itu tuh Je, yang konsumsi alkohol tuh udah dikit banget. Ah. Jadi sekarang itu orang-orang itu tuh kalau mereka tuh having fun-nya, ngumpul-ngumpul tuh di lapangan padel. Ya walaupun ada aja orang kayak ulang tahun gitu, misalkan mereka bikin lapangan padel, main padel sambil mabok, goblok. Ya iya, cuman ya daripada nggak olahraga sama sekali, mendingan mabok sambil ngos-ngosan. It's my day, suka-suka I. Iya, benar. I mau hampurin duit I kayak apa. Kayak my dream mas, my dream. Gitu, tapi gitu Je. Dan lo tau nggak sekarang ada yang namanya coffee rave. Apa tuh? Jadi orang itu sekarang kayak itu udah kayak di Singapura, di Korea, di luar negeri orang-orang itu partinya Je. Ini party bener-bener party. Itu pagi-pagi. Dan nggak ada Sober, alkohol. Jul. Minumnya kopi sama matcha. Wow. Seru kan Je? Seru nggak ya Jul? Seru banget sih kayaknya Je. Masa sih Jul? Dari gue pengen acara itu. Oh, Akhir September datang ya. oh oke. Wow sekaligus promo. Akhir September. Termaca-maca lah di sana. Iya macanya sih nggak ada. Kalau gue sih kopi ya sebenarnya. Jadi namanya makanya namanya coffee rave. Tapi seru tau ya. Jadi tuh orang tuh kadang-kadang mereka habis lari bareng dulu gitu. Ya udah tuh ke coffee shop. Ntar ada DJ so joget-joget gitu, like joget kayak party. Karena kalau kopi kan lo kafein boost kan soalnya. Gitu. Jadi sehat banget lah aja itu. Sehat sih, cuman gue agak masih membayangkan interaksinya. Karena kadang-kadang dorongan si alkohol ini kan membuat Ngantuk. kita, enggak dong, Apa? suka membuat kita melakukan hal-hal yang suka kita ragukan Jul. Oh, Ngasih boost untuk berani iya, ngobrol sama orang, kenalan. Tapi kan ini di saat lo benar-benar sober mania mantap nih dengan sambil megang kopi. Ya mungkin lebih chill aja ya approach-nya ya. Justru semangatnya sebenarnya lebih edan karena kan ketika lo bangun pagi, terus lo berolahraga, lo mengeluarkan keringat dan lo ngopi itu kan hormon-hormon lo malah hormon apa ya namanya ya? Tapi gue pengen ngomong nih, udah pasti salah, ntar kita dibengkek sama dokter Tirta. Tapi intinya kayak let's say hormon endorfin lo, intinya adalah ketika lo pagi itu aja semangatnya aja malah lebih brutal. Udah gitu kalau misalkan lo alkohol nih, kan bikin lo melakukan hal yang lo tidak berani lakukan. Tapi kalau lo nggak alkohol, tapi lo ngelakuin kayak lo olahraga pagi, lo minum kopi pagi-pagi, americano misalkan gitu, lo akan percaya diri. Jadi sebenarnya sama aja, Je. Cuman kayak intinya adalah packagingnya beda, tapi outputnya most likely sama. Gitu. Tapi gue berencana sih nanti pas di coffee rave yang teman gue bikin itu sih, gue bakal bawa perbekalan alkohol gue sendiri di tumbler. Nah, kan. Gue bakal kayak shut the fuck up. Sorry. Kopi yang halal kanan, Iya mau benar. yang gak halal ada di belakang. Mau alkohol, aku bawa tumbler nih gitu. Enggak, itu bukan aku, itu temen gue namanya Rudy, itu gue sih enggak kalau gue gak minum alkohol. Ngomong-ngomong soal Rudy. Kenapa dia? Apa kabar dia ya Jul ya? Lagi mabuk kali, gak ngerti gue. Dia sih anteng-anteng, jam segini dia tidur. Jam segini dia tidur, Je. Jadi buat peepers yang agak bingung siapa sih ngomongin Rudy itu siapa? Rudy itu adalah another half alter egonya Julio. Dunia malamnya Julio. Dinamakanlah Rudy. Enggak, jadi tuh ya awalnya si Rudy itu, wah Pal nggak ditanya, langsung jadi tuh ya awalnya. Nggak apa-apa, jelasin dong. Jadi, ini ntar jadi JJ dulu nanya baru gue jawab ya. Gitu, diatur. Jadi tuh awalnya gue tuh kan punya podcast sama si Genus. Terus ada satu hari kita berdua tuh mabok banget, kayak mabok tolol gitu. Nah terus akhirnya 3 hari kemudian kita mau tag podcast, tapi kayak oke, kita akan bicara tentang betapa tolol kita kalau mabok. Tapi kayak sebelum tag kayak misalkan si Gerus kayak anjing ntar kalau ibu gue denger gimana gitu. Terus gue kayak anjing ntar kalau, jadi waktu itu gue lagi sama sebuah brand lah intinya. Yang brand itu gue tidak boleh terafiliasi dengan alkohol yang tidak bertanggung jawab. Sementara gue kalau mabok
rasa tanggung jawab gue kubur dalam-dalam. Belum tahu dia. Betul. Nah, jadi tuh gue kayak anjing ini gimana caranya biar orang-orang tahu kita kalau mabuk tolol, tapi ibu lu kagak denger, kerjaan gue aman. Kita palsuin aja namanya gitu. Jadi Genus jadi Lisa, gue jadi Rudy. Nah, terus di tengah-tengah saya tuh suka kayak keceplosan gitu loh, Je. Kayak misalkan, iya, jadi tuh ya menurut gue tekilanya salah menurut Rudy ya gitu. Nah, terus di podcast gue yang satunya yang TikTok, pernah juga ada konten kayak top 3 klub paling oke di Jakarta. Gue kayak anjing gak bisa nih gue nih. Rudy maju, Rudy. Rudy maju. Wah, kata Rudy minggir lo semua. Gitu. Jadi gue kenal Julio itu kan kita udah kenal cukup lama Ya, ya Julio. bukan cukup lama banget. Lama banget lagi benar. Lama banget. Dari kuliah ya. Kayaknya 15 tahun ada kali. Serius lu Jul? Iyalah, Je. Karena di Prambors aja itu gue 13 tahun. Iya lagi. Make sense sih 15 Gue ada mengenal sih. lu dari Dewan Prambors kan? Dari rambut gua Bondol. Mita the Virgin. Dari rambut lu bondol, dari baju gue robek-robek. Ya Allah. Kenapa gue bahas itu? Karena dari awal gue kenal Julio dan keluarganya yang super unik ya. Jadi ada satu cerita, ini gue nggak lupa sih Jul. Kayak lo waktu itu, Julio Rudy mengenal dunia malam itu sudah too early. Betul. Jadi dari Betul, semasa betul. remaja Betul. mereka sudah terjun ke dunia malam itu Dari ya. SMP. Nah, lo dari SMP udah minum, udah dunia malam. Terus ada satu momen yang lo cerita, lo pergi ke klub. Ya. Terus lo ketemu ibu lo. Iya coy, parah Ibu. banget Nyet. Dan dia nggak kabur, malah ibunya ngajak untuk gabung di table yang sama. Karena saya ketemu ibu saya dan saya kedapetan, akhirnya saya masuk melalui jalur VIP. Ternyata ibu saya tamu VIP di diskotik itu. Keren ibu gua. Akhirnya malam itu kita buka-bukaan one another. Kayak sebenarnya mama sering kesini, iya aku juga. Kok kita gak ketemu? So bilang karena mama VIP, aku di bawah rakyat gitu. Gitu, ya Jadi itulah. pelajaran malam ini somehow sedikit banyak mamiku juga ikut ini ya, ikut memberikan lo petuah ya. Dibimbing Betul. betul sekali. Kan berat sama dipikul, ringan sama dibimbing gitu. Jadi kalau justru sebenarnya kalau menurut gua ibuku tuh orang kan gak pernah melarang. Lu juga Iya. tahu sebenarnya ibuku tuh tidak pernah melarang. Makanya gue tuh juga I don't go anywhere. Maksudnya gue tuh ya kayak remaja pada biasa aja. Alhamdulillahnya banget gue gak yang tiba-tiba kayak kurus sakau gitu. Atau gue kayak seks bebas gitu. Enggak Nyet gitu. Karena pertama kan gue juga dilindungi Tuhan kali ya. Tapi pertama ada karena ibu gue tidak pernah melarang. Betul. Gue tidak pernah penasaran gitu. Nah dan jadinya karena gue tidak penasaran dan gue tidak merasa itu hal yang terlarang. Jadi apapun yang gue coba gue bilang sama ibu gue. Nah dan ibu gue tuh dia tuh akan bilang kayak, oh lo tuh udah kejauhan, lo baliknya gitu. Jadi tuh dan kalau karena ibu gue angle ngomong kayak gitu jadi gue nggak yang ngerasa kayak Harus sembunyi-sembunyi. iya, jadi tuh gue merasa apa yang ibu gue bilang itu make sense. Ya. Karena dia tidak melarang gue, jadi sangat normal ketika dia merasa gue udah kejauhan, dia ngebalikin gue gitu. Kan beda kalau misalkan kita dimarahin gini kan, wah gue kan kayak, apa sih lu marahin gue mulu, gue ini lu marah, gue ini lu marah, gue napasnya lu marah gitu. Ya jadi itu yang membuat gue tahu I know when to stop. Anjing banget nih teman-teman. God damn shit. Mama Miko sehat Jul. Alhamdulillah ibu lo gimana sehat? Ibu gue juga sehat. Alhamdulillah. Gue udah lama banget lagi gak ketemu sama Tante Miko. Lah, Lama banget lo lah. udah pernah ke rumah gue tapi kan? Yang baru. Iya. Yang Belum juga. open house-nya melebihi Istana Negara. Belum. Belum juga ya, Je? Belum, soalnya belum ada momen yang pas kan. Oh, Feve yang udah. Yaudah berarti lo pilih hari, ayo ke rumah gue. Iya, di lain hari Itu kita akan kenapa banyak orang-orang ke mampir ya. rumah gue? Karena semenjak pindah rumah gue yang malas ke Jakarta, Je. Iyalah, lo udah nyaman lah di Iya, situ. jadi gue juga benar-benar malas party, malas minum alkohol. Karena gue malas ke Jakarta. Tiba-tiba di BSD ada buka bar baru yang punya orang Korea. Mak! Gimana nggak makin males keluar? Iya, gitu. Happy banget lah dengar Mami Miko baik-baik aja, Alhamdulillah. sehat. Ibu lo juga aman kan, Je? Sehat Ibu gue kan? juga. Anjing lo gimana, Nyet? Anjing gue gimana nyet tuh ambigu Oh iya, banget ya. anjing lo gimana, Je? Dulu tuh gue punya anjing namanya Nora. Ah. Nah, cuman kan waktu itu pas Covid kan Jul. Itu kan terjadi pas Covid kan. Astagfirullah.
pas COVID. Terus gue memang di sana lumayan lama, setahun Bengkulu. 2 tahun gitu kan. Nah terus setelah dari situ kan gue balik lagi ke Jakarta, siaran lagi, kerja lagi. Jadi nggak ada yang ngurus Jul. Astagfirullah, gimana dia? Akhirnya si Nora ini diberikan ke sepupu gue. Oh ya tapi masih hidup dan sehat kan? Masih hidup dan sehat dan aktif Oh, dia. bagus. Terus adek lu gimana Jul? Adek gue baru lulus coy kuliah. Hah? Udah lulus kuliah? Aduh iya Je, ya Allah rasanya lo kayak Pelaan nafasnya lega banget. parahnya ya, lo kayak habis susah berak nih. Tiba-tiba jebam gitu. Wuhu. Terus di hari adik gue wisuda, besoknya adik gue SMA tiba-tiba kirimin formulir. Dia lagi mau kuliah di Malaysia. Gue kayak oke, kerja lagi. Aduh. Nah inilah namanya lo kan bisa dibilang kakak slash bapak dong. Duh, Udah jadi ya ya kewajibannya slash- tapi umurnya belum ya guys. Slash bapak gitu dari perintilan rumah tangga. Mau nggak mau kan itu harus dikejar ya. Anjing sih. Terus iya bener. dari sisi parenting gimana coy? Mau nggak mau kan lo juga harus sedikit banyak belajar dong Jul. Untuk ya ngasih masukan lah ke adek lo, ngasih arahan. Betul. Gue sih minggu lalu gue udah ngambil kelas menyusui Je. Ya. Karena kalau masalah parenting ya. Yang kanan apa yang kiri nih? Nah kebetulan gue lagi nyari cara gimana cara kalau kita punya 2 anak kembar, tete kanan kiri semua Bisa bersamaan. betul, semua occupied gitu. Enggak. Kalau lu tanya parenting ya, Je, sebenarnya gini, gue tuh kayak gue tidak pernah memaksakan apapun. Toh juga sebenarnya kan ibu gue masih ada di situ di rumah itu. Jadi memang sebenarnya gue selalu memberikan gue selalu menciptakan suasana di rumah gue bahwa bagaimanapun kepala keluarga tetap nyokap begitu. Jadi gue itu cuman kakak pertama yang yaudah membiayai aja gitu. Cuman gue ngerti banget karena kan ibu gue kan bagaimanapun dia akan mendidik anaknya dengan cara di generasinya. Iya. Nah gitu. Nah jadi gue itu sebenarnya dia adalah jembatan dari adik gue ke nyokap gue karena adik gue kan ini gen di sini. Ibu gue kan generasinya apa itu? Baby boomer. VOC. Lo karena ibu gue 43 jam ada. Maksudnya generasi mereka kan beda banget deh. Kayak banget misalkan kalau adik gue tuh orangnya tuh yang kayak soft spoken. Lu kalau ngomong tuh sama dia tuh lo harus make sense apa segala macam. Sementara orang tua kita kan mereka cuma mengenal yes or no. Dengan berbagai macam emosi gitu. Iya. Yang kayak misalkan nih adik gue tiba-tiba mau bawa mah besok temanku main ke rumah ya gitu. Nah mungkin maksudnya ibu gue tuh kayak ya nggak usah jangan gitu. Tapi mungkin karena generasi dia tuh jadi dia kayak ya antar gini jadi marah gitu. Nah terus adik gue tuh suka kayak apaan sih mama gini-gini aja marah. Terus gue kayak no wait lu stop dulu, lu tuh beda generasi, keep in your mind, lu tuh beda generasi, lu tuh nggak boleh main apaan-apaan aja seenak lo karena yang pertama dia orang tua, sama yang kedua lu beda generasi, masa gitu aja lu nggak tahu gitu. Jadi gue yang selalu membuat dan gue juga suka ngomong ke ibu gue bahwa kayak mah ini tuh beda, kayak generasi sekarang tuh beda gitu, kayak gaya komunikasi lu, gue tidak meminta ibu gue untuk kayak tiba-tiba menjadi ibu yang asik banget dan Gen Z gitu, cuman gue bilang gaya komunikasi lo ya kurang lebih harus dimengerti sama paling enggak adik gue gitu. Betul. Nah jadi tapi sekarang ya udah ketemu di tengah-tengah. Sekarang ibu gue juga lebih sabar, lebih apa gitu. Gue juga Lu gimana Je? sama kan gue punya ponakan kan, baru satu ponakan umurnya berapa gue. itu? Dia Anaknya kakak lu ya? Anak kakak gue. Mak umurnya udah berapa? Gue pernah ketemu di Bengkulu tuh. Iya, umurnya tuh sekarang gue nggak tahu lagi umurnya berapa ya. Mampus. Yang jelas dia kelas 5 SD. Wah gede itu udah. Iya. Nah sekarang tuh teknik parenting yang geluti oleh kakak gue itu gentle parenting. Gue benci banget sama gentle parenting. Gue lumayan, gue lumayan gregetan nih sebagai anti. Kayak kadang-kadang ingin gue ambil alih gitu loh Jul, karena pendidikan VOC ibu gue Somehow it works bro. somehow works banget, membekas di kita gitu kan. Jadi dengan gentle parenting tuh menurut gue ya memang ini tidak bisa dibilang 100% salah, 100% works atau enggak ya. Cuman it's just not for us kan. Bener. Kayak enggak lagi gue gitu. Ada waktunya lo perlu tegas sih. Iya Jet. Iya. Lihat maksud gue. Sekarang gini ya Jet. Gentle parenting kan dari kebanyakan kan itu dianut sama mungkin orang tua di Amerika kan. Iya kan.
Lo lihat negaranya sekarang. Lo lihat negaranya sekarang. Mari sama-sama kita lihat negaranya. Lo lihat Donald Trump, feeling gue Donald Trump gentle parenting coy. Sumpah, gentle parenting tuh orang. Enggak, tapi maksud gue juga, gue tidak bilang itu salah, tapi di gentle parenting not for me sih. Gue gak akan, gue kalau anak gue salah gue bilang salah. Kayak daripada gue akan memvalidasi perasaan anak gue, tapi gue harus memberitahu dia bahwa orang itu perlu mendengar kata maaf. Jadi, Setuju. Jadi kayak lu tuh hidup di dunia, lu tuh take and give, lo saling memberi dan menerima. Lo akan diberi sesuatu oleh dunia dan lu juga harus memberi kepada dunia. Jangan apa-apa lu doang, ntar jadi NPD. Tapi gue setuju sih, mau usia berapapun si parenting ini, mohon maaf, terima kasih, Iya, benar. itu tuh udah nggak bisa dikotak-katik lah. Mungkin gentle parenting juga diajarin itu kali ya. Gue Harus sih, dong. Iya, maksudnya gue tuh nggak tahu. Tapi ada ponakan gue soalnya juga sama, jadi itu juga gentle parenting. Terus tapi kayak ya orang kan akan terus berkembang sih sebenarnya. Tapi kayak di umur yang segitu, si ponakan gue itu dia benar-benar cuman kayak aku. Dia tuh tidak, dia merasa di dunia yang hidup cuma dia doang Iya gitu banget loh lagi, rasanya. iya Takut banget. banget gue. Gue juga habis ngobrol sama temen gue yang guru TK. Katanya anak-anak zaman sekarang, Jul, cenderung quote unquote ya, egois. Betul. Jadi mereka itu maunya kayak saya miss, saya gantian sama temennya nggak mau. Iya benar-benar. Kalau dikasih pertanyaan, dia terus yang mau menjawab, Iya, dia iya, terus iya. yang mau tampil. Tapi Iya, kalau iya, disuruh iya. gantian dan buat kelompok itu agak susah tuh. Nah, Karena mungkin iya. nyambung juga ke yang lo bilang tadi ya. Ya karena mungkin semua perasaannya divalidasi, Je. Kayak Kayak lo curhat sama chat GPT. iya benar-benar semuanya divalidasi. Benar-benar Saya semua mengerti perasaan kamu. Iya benar-benar semua divalidasi. Ada teman gue di tengah-tengah badai gentle parenting ini, dia tetap mendidik anaknya dengan cara militer. Wah, tapi anaknya lovely banget. Akhirnya anaknya tumbuh dengan anak yang sangat lovely, terus nggak takut sama orang. Anaknya playful. Fun. Iya, seru banget. Sesimpel menurut gue ya, ini terjadi di keponakan gue soalnya. Kayak disuruh makan, Jol. Kenapa? Zaman kita dulu, Hmm. orang tua tuh cuma bilang, yuk makan. Iya. Udah disediain. Ah. Lo gak mau makan, ya terserah lo. Aha. Ya udah, lo akan konsekuensi. At least mama udah kasih tahu kalau kamu mau makan, silahkan makan. Kalau nggak mau makan ya udah. Je, Jul, sekarang ponakan gue benar-benar dibujuk kalau mau makan. bisa Kayak, dibujuknya itu gimana? ayo makan. Dia nggak mau. Ayo makan, terus dibujuk, diajak sampai mau makan. Yuh. Iya, Yuh. maksud gue kan. Ya kita kalau dulu nggak mau Niat. makan ya urusan lo lapar ya terserah lo. Mak gue dulu ya, kalau siang-siang itu di meja makan udah ada piring, gelas, ikat pinggang sama raket listrik. Lu kalau nggak mau makan lu pilih yang mana nih? Lu mau gue setrum atau lu mau gue pukul pakai ikat pinggang? Akhirnya apa? Gue tuh mau menjadi anak yang sehat. Wah, gokil bro. Dulu mak gue apa? Lu macam-macam. Gak mau makan. Gak usah makan 3 hari. Biar mana kau? Gitu. Wah, chaos deh. Wah, chaos. Mak gue chaos. Parah-parah. Bahkan pernah aja gue bersin, dikira gue marah-marah. Jadi pas gue bersin, gue dimarahin. Ngomong apa kau? Gue kayak, aku bersin mah. Gitu. Wah, cerita Julio dengan masa kecilnya tuh Parah cuy. somehow gue cukup bangga sih, Jul. Kenapa? Lo Masih hidup? bertumbuh. Alhamdulillah. Masih hidup itu poin utama banget. Kita pakai setrum lagi kan? Aduh, Masya Allah. Dia di masa kecilnya ya teman-teman oleh ibunya diajar tentang ketertiban. Wah, Tolong ibu- ceritakan, Jul. Wah, ibu gue the best. Kayaknya ibu gue tuh dulu pas gue masih kecil, kayaknya ibu gue tuh letkol deh, letnan kolonel. Gila, ibu gue benar-benar sangat tertib dan disiplin. Mungkin karena ibu gue single parents. Oke. Gitu, jadi memang Ya. kayaknya dia mengemban tugas ayah dan ibu Betul. di satu badan. Tapi pas gue ketemu bapak gue, ala bapak gue juga soft spoken. Sumpah, bapak gue tuh ya Je, dia tuh benar-benar kalau ketemu gue tuh, kepala gue tuh dielus-elus kayak, kenapa sayang? Papa Oh gini?" ya? Terus gue bilang, "Pah, bukannya ape-ape. Ini kalau kita kagak mirip, lu dikira gadun. Gue dikira simpanan om-om." Pak, sebelumnya makasih dan punten. Iya. Cuman aku agak risih nih dengan, Iya. dengan Cuman untungnya tapi bapak gue mirip banget sama gue. Tapi bapak mirip gue- banget iya, lah. Tapi bapak gue tuh kelingi banget. Bapak gue tuh kalau jalan masa maunya pegangan tangan.
Sayang Fungsi nggak lo? lah. Kayak Teletubbies tah. Gitu. Bapak gue tuh gitu. Untungnya seimbang ya. Seimbang, Dari ibu yang menyetrum. Betul. Bertemu bapak yang membelai. Definisi shock terapi ya kak. Benar-benar seimbang tuh. Seimbang. Makanya gue bilang, gue tuh cukup bersyukur dan bangga akan perkembangan lo sekarang. Lo sekarang tuh Jul yang sangat terlihat ya. Lumayan aware dengan diri lo. Lo udah mencintai diri lo sepenuhnya. Asyik. Dan nyaman akan diri lo. Oh, iya, Soalnya iya. dulu tuh ada momen, mungkin waktu kita Training. awal-awal training Prambors kan. Oke, Kayak kita oke, masih dengan sepolos itu, lo tuh lo nyebrang aja butuh ditemenin. Iya benar parah coy. Iya. Dulu tuh kalau misalkan gue ketemu sama tante-tante gue yang merawat, kan gue tuh kecil gede di tante gue kan Je. Dulu tante gue tuh bilang, halah Julio tuh ya dulu ganti lampu aja nggak bisa, makan aja disuap. Tapi dulu gue makan disuap Je. Dulu gue masih sampai SD, gue kalau makan ayam gue disuirin, gue disuapin. Wow, Terus kalau gua mau- Baginda. parah coy, Baginda gembrot. Terus dulu kalau gue mau sekolah ini gue duduk di meja makan, itu ada yang nyuirin ayam, ada yang nyuapin, sama ada yang pakein sepatu. Gimana nggak gendut? Gue tanya. Itu berlebihan sih Jul. Berlebihan. Oh Lumayan. enggak. Stop. By the way yang nyuir sama yang nyuapin orang yang sama ya. Bukan orang yang beda. Si Kalau Mbak orang yang beda ini. rame amat meja. Siapa dulu mbak lo yang namanya epic banget yang ketiban kayu? Nonok. Nama mbaknya Mbak Nonong. Iya, dan ternyata Nonok itu bicara kotor cuy. Iya. Aduh Nok. Kasihan sekali hidupmu Nok. Lo dan perjalanan mbak-mbak itu juga lucu-lucu banget lagi. Wah sekarang mbak gue dulunya orang NTT. Namanya Mbak Ellen sama Mbak Ece. Gue pernah nih, gue pulang ke rumah nih Je. Terus gue lagi mau tidur gitu. Jadi kamar ART gue, tepat di bawah kamar gue. Jadi somehow kalau ada activity kalau kayak mbak gue tuh teriak kenceng banget gitu, gue suka denger di atas gitu. Gue nggak apa-apa gitu. Gue ada satu parah kayak setengah satu malam gue lagi nonton gitu, gue nggak pakai headset kan, gue lagi nonton. Tiba-tiba gue denger mbak gue teriak-teriak, wah, Kenapa? wah, gue kayak anjrot mbak gue keserupan nih kayaknya. Terus gue cerita tetangga gue bilang, kalian pada kesini doang, gue takut banget demi Allah mbak gue keserupan. Gua Lo langsung sendiri kunci tuh kamar. lagi di rumah? Rame. Cuman kan jadi Kenapa nggak WhatsApp ibu lu dulu ya Jul? Kenapa tidur. nggak ke tetangga lo? iya gue gak enak ngerepotin ibu gue karena kan gue yang di komplek gue sekarang ini, gue tuh tetangga gue tuh kayak deket banget gitu Je. Jadi gue tuh dan tetangga gue juga emang sering nginep. Jadi gue kayak anjing, kok pakai anjing? Jadi kayak cuy, nginep doang di rumah gue. Kayak mbak gue kesurupan nih parah banget gitu. Udah kan, terus kayak iya oke. Lo pernah gue bawa apa enggak? Terus gue kayak ini aja deh, bawa merica sama minyak telon. Karena setahu gue Ustadz ada ustadz. iya, kalau bisa bawa ustadz deh gitu. Terus pas tetangga gue nyampe rumah, lo tau gak ternyata mbak gue kenapa? Mbak gue lagi nonton tinjunya Jeffrey Nicole. Wow. Yang Bion itu loh, yang tinju-tinju artis itu. Mbak gue teriaknya kayak orang kesurupan loh. Parah banget, gue bilang kayak, mbak gak boleh kayak gitu. Maksud gue panik banget lah Je. Karena mbak gue bener-bener kayak orang kesurupan teriaknya. Drama mbak tuh juga fun banget lagi. Fun banget. Lo nyari mbak di mana sih? Sekarang nyari mbak susah banget lah Jul. Lo butuh mbak, Gua gue butuh ada mbak. agennya. Wow. Enggak. Jadi ini tuh kebiasaan keluarga gue Je. Keluarga gue tuh dari dulu adalah kita kalau mau cari ART, selalu cari misalkan gue ada mbak nih yang udah lama gitu. Nah kalau gue mau cari baru, Oh bawaan dia. jadi gue nggak akan cari yang dari agen luar lagi gitu. Wah, Tapi gue dulu sempat, mbak gue yang- melakukan apa? itu. Cuma kalau mbak-mbak yang ada di Bengkulu, rata-rata lebih memilih untuk mengambil karir menjadi kerja di Alfamart, kerja di Indomaret, atau wow nyaman banget ya Sorry Jul. teman-teman, mohon maaf, gue juga syok. Atau ya kerja di toko sekalian, karena mereka lebih memilih jam kerja yang pasti. Kalau kerja di supermarket Ya, atau bener, kerja bener, di toko itu kan jam kerjanya pasti kan, dari jam sekian sampai jam sekian, istirahat 1 jam. Kalau di Bengkulu berapa sih Ya ininya? UMR, Iya. UMR. Kalau untuk Mbak mungkin 2 kali ya, 2, 3 gitu kali ya. Oh di Bengkulu? 2-an kalau gue nggak salah sih. Oh Ya. oke. Ya gue mengerti karena kalau mereka kerja kayak gitu mereka tetap bisa pulang kan soalnya ke rumahnya. Kan kalau ART lo stay di rumah majikan kan? Oh apa lo ART pulang pergi? ART lebih tepatnya mereka butuh waktu sendiri untuk ngonten kayaknya. Hah? Oh iya kita lupa kan Gen Z ya guys. Iya,
pulang kerja ya mereka perlu waktu untuk kayak itu tuh buat konten sendiri, Ya, ya, benar, TikTok ya dan sebagainya. Ntar mau ya kontak kalau ada. Oh, gua Kalau bener-bener yang mau jadi agen. kerja juga boleh ya Iya, hubungi. iya. Parah coy. Karena gue tuh sama teman-teman gue tuh itu benar-benar udah diyakini banget gue adalah penyalur ketenaga kerjaan. Tapi gue spesialis Bamba dari Kupang ya. Bamba dari Kupang nih, parah kuat-kuat orangnya. Tapi gini ya, menurut gue ketika lo mau awat sama ART lo, bukan menurut gue, pengalaman gue pribadi adalah kita tuh juga harus besar rasa menerimanya sebenarnya. Karena gue dan orang-orang rumah gue tuh lumayan sabar. Kayak semua mbak-mbak gue itu begitu masuk tuh mereka tuh nggak tahu kerja soalnya. Tapi diajarin. Iya. Gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kebanyakan kalau udah mau menerima ART udah langsung kayak pokoknya harus pinter, harus bisa masak, harus apa, pokoknya harus bisa bawa pesawat terbang, harus apa-apa kan ya nggak mungkin juga, Bro. Ya kalau mereka juga punya skill itu ya mereka juga akan sama kayak kita gitu ininya kayak kerjaannya gitu. Jadi ya sebenarnya sih yang tadi kembali lagi si J kayak sejauh mana ini tadi si gentle parenting itu ya kayak sejauh mana kita tuh bisa sejauh mana kita bisa mentoleransi universe gitu. Karena it's not all about what the universe give to us tapi we also have to give kan gitu. Anjay, keren banget my friend. Iya sih. Kadang-kadang tuh suka kangen masa-masa zaman dulu gitu loh Jul. Mulai dari mbaknya, terus dari vibe-nya, ngobrolnya. Kalau dulu tuh kan mbak gue yang ikut dari awal tuh belasan tahun. Oh, mana dia sekarang? Udah berumah tangga akhirnya. Oh. Jadi akhirnya keluar dan berumah tangga. Nggak tinggal aja di rumah lo? Dia ikut suaminya, sudah iya. sempat ditawarkan Iya, opsi jadi itu. lo tinggal aja di rumah kita, ntar suami lu bisa kerja dari situ kan? Iya, terus inilah nggak usah. Oke, kalau Mbak at ART memang kan agak susah kan Jul untuk mencari karena memang luas cakup pekerjaannya kan banyak kan. Betul. Nah, sekarang tuh yang juga dibutuhkan tukang kebun tahu. Tukang kebun tuh susah banget nyarinya loh. Wah iya, gue sih rumah gue belum gue bikinin tamannya. Tapi gue yakin ntar kalau udah pasti iya tukang kebun. Itu perkara tukang kebun tuh juga menyita banyak banget perhatian. Soalnya kalau ART kan kadang-kadang kita bisa ngerjain pekerjaan sebenarnya aja kayak Iya. cuci rambut. Hah? Cuci rambut. Tolong cuci rumah. baginda lu jangan diangkat lagi dong. Cuci rumah, piring. Cuci piring. Cuci baju. Cuci baju itu kan bisa. Tapi kalau tukang taman anjing yang bisa mupukin dia doang coy. Iya yang mangkas-mangkas rumput-rumput liar. Itu perkara di Bengkulu tuh problem ibu gue nomor 1 itu tuh. Rumah Apalagi lu masih kan rumah yang itu Je? Iya masih. Oh itu ya enggak, soalnya itu kalau itu emang kebunnya lumayan gede kan. Iya. Itu, iya benar-benar. Apalagi kan sekarang musim hujan kan. Kayak rumput-rumput liar itu Banyak 2 kodok. hari sekalipun Jul rumput. Kenapa kodok? Iya enggak, gue kira di taman lu banyak kodok. Rumput-rumput liar itu harus disemai at least 2-3 hari sekali. Semai itu apa bro? Dibersihkan lagi. Oh. Kalau dulu ibu gue tuh punya langganan. Namanya Fun deh. Siapa? Baban. Nah, Baban. Mas Baban. Oke. Jadi Mas Baban ini udah tau lah tugasnya kayak 2 hari sekali datang bersihin. Nah kalau sekarang tuh itulah Jul repotnya kayak ngurusin orangnya juga yang datang maunya ngerumput aja nggak mau ngebersihin. Sedangkan ngebersihin itu kan yang repot. Setelah lo selesai ngerumput, yang nyapu-nyapunya itu justru yang repot. Lah bentar, kalau dia ngerumput, terus yang nyapu-nyapu bersihin siapa kita? Iya. Suruh dia yang bayar kita dong kalau gitu. Soalnya biasanya Wah, mereka gua marah berdua banget. Jul. Oh berdua. Jadi ada satu yang motong, ada satu yang nyapu. Biasanya tuh paket couple mereka. Bertingkah nih tukang kebun Bengkulu ya gue liat-liat ya. Hah? Nggak boleh ambo begitu. Dak bully kau. Nggak boleh ambo Dak begitu. bully kau cek itu. Ah. Ya perkara rumah tangga ini somehow kita udah menjalani ya walaupun kita sendiri belum berumah tangga ya. Ini yang paling gue takut adalah kita dari tadi ngobrol, kayak kita udah ngobrol 3 hari. Ini semua bahan pembahasannya udah nyerempet-nyerempet ke ketuaan, Je. Ngerti gak lo? Gue pikir kita tuh bakal kayak ngebahas knalpot, Taylor Swift, apa kek, ani-ani. Ternyata enggak ya. Ayo kita omongin aneh-aneh yuk. Anjay, keren. By the way, seru banget, Je. Apa tuh? Jadi gua sama saudara-saudara gua, Jordi Kandi. iya,
itu lagi mencurigai sesuatu. Ini menurut lo gimana? Ini seru banget nih. Fun banget nih, fun banget. Jadi kan ada salah satu temannya saudara gua yang ini tuh udah menjadi teman keluarga lah. Maksudnya udah kayak jadi kayak sepupu gitu. Udah sering lihat di rumah. Lo tau kan kalau gue sebegitunya kan, Je. Nah ini ada satu sosok ini, dia tuh tiba-tiba dia punya pacar. Oke. Dia selalu update kayak di close friend gitu, Je. Dia update di close friend apa segala macem. Tapi dia open kan kalau dia punya pacar? Oh, dia open. Dia open, dia punya pacar apa segala macem. Tapi gue dan saudara-saudara gue tidak pernah melihat sosok pacarnya. Oh, udah berapa lama itu? Udah lama banget kayaknya udah mau setahun deh kayaknya, Je. Terus permasalahannya adalah si temen saudara gue itu dia tiba-tiba pindah ke apartemen bagus, mobilnya bagus, sekarang udah jadi trophy wife. Kata gue, alah, tiba-tiba dia ke Korea, operasi plastik loh, Mak. Parah banget, Je. Tapi dia mengaku sama kita dia punya pacar. Terus juga ada beberapa orang yang ketemu sama pacar. Tapi kita yang krusial ini belum pernah ketemu sama pacarnya. Cuman selalu kayak diliatin tangannya doang, rambutnya doang, Jakunnya saja. Kata gua di mata lo kita dermatologis anjing gitu. Lo boleh nggak ngeliatin mukanya, jangan rambutnya doang anjing. Gitu. Karena Tapi sepenggal informasi itu jadi kalian berspekulasi. dan bergosip tentunya. Apakah Spekulasi. mungkin Apakah mungkin dia seorang kapiten? betul, tapi ternyata gosipin orang tuh seru banget loh. Anjing, ih seru banget loh, Je. Sumpah. Gue tuh kalau sama saudara gue tuh kalau lagi gosipin kayak ada satu fase kita lagi gosip, terus gue kayak, Nyet bentar deh. Seru banget, Nyet. Yuk kita ambil soju di kulkas gitu, seru banget. Soalnya kadang-kadang gosip yang kita geluti itu kita cukup detail membahasnya. Dan kadang-kadang disertai juga dengan bukti yang otentik. Betul. Ah. Walaupun kalau kita perhatiin lagi, buktinya dari mana? Perasaan gue doang sih gitu. Wah, mantep banget deh. Pokoknya gosipnya semakin jauh, semakin seru, Je. Gitu. Tapi ya, dan again gosip is gossip, right? Gitu. Tapi lo juga masih sedekat itu sama sepupu-sepupu lo ya? Deket banget, deket banget. Bahkan kadang-kadang kita kalau ketemu kayak bisa ciuman cipika-cipiki bibir, enggak lah. Wow. Enggak, tapi deket banget. Gue habis baru pedal sama saudara-saudara gue kemarin. Bahkan waktu yang acara, jadi pernah ada acara nih si anak-anak alumni Prambors disuruh bar take over di Senopati, nama barnya Busy Busy. Ya. Bener-bener crowd itu 95% semua keluarga gue aja. Jadi ada keluarga gue tuh balik dari Belanda, terus dia nikah. Terus gue bilang kayak after partinya lu ke tempat gue aja dong, kalau lu belanja ntar gue juga dapat duitnya nih. Wah lo tau saudara gue kan semuanya animal anjing. Saudara gue semuanya buset binatang, sampai kayak Genus, terus kayak semua anak-anak Prambors ngeliat saudara gue tuh kayak wow Julio saudara lo tinggi banget, dia naik table guys. Jul, Gitu, gue seru sama silsilah keluarga lo tuh gue bingung banget jujur Jul. Kenapa, Je? Karena semua orang yang ada di sekitar lo akan memperkenalkan ke gue itu sebagai saudara. Emang Which saudara? is gue tidak tahu apakah ini ada kandungan darahnya atau tidak ya di dalam predikat saudara ini. Lah terus lo pikir saudara gue dalam badannya cuka semua? Ya ada darahnya dong. Maksud gue kalian itu langsung. relatable atau enggak? Oh ya sepupu, saudara sepupu itu. Ya karena memang keluarga aku tuh kan memang konsepnya adalah bersetubuh. Jadi emang Gak ada yang namanya keluarga berencana. Gak ada. Hah? Rencana apa? Fuck off. Itu kalau saudara gue tuh. Gue tuh bersaudara sepupu aja ada 100 lebih, Je. Hah? Kaget kan lo? Gue juga kaget. Jul, gue sekeluarga besar aja nggak ada setengahnya. Kasian. Sebesar-besarnya sampai generasi keempat nggak ada setengahnya. Wah, gue kalau udah sampai generasi kedua, keberapa gitu tuh. Gila. Berarti gue generasi keberapa? Gue generasi, gak tahu deh keberapa. Kayak gue generasi ketiga kan. Ini berarti. termasuk salah satunya kakek lo yang punya gunung. Udah masuk belum tuh? Jangan dibahas, iya. Generasi pertama. Oh wow. Gitu. Lah, sekarang gunungnya udah mulai cekung nih ya. Karena udah banyak dikeruk sama orang. Pertanyaan gue Jul, Apa? lo pernah menikmati benefit nggak sih? Dari keluarga. Dari om lo yang punya gunung itu. Lo sempat mendapat benefit apa dari kepunyaan om Kagak ada. si gunung? Kagak ada, aku tetap aja kerja pulang siaran nge-MC, serak nge-MC lagi. Aduh, kagak ada, nggak ada sih. Soalnya lo orang pertama ya yang membuat gue amazed. Kayak Kenapa? kakek gue punya gunung Ya kayak orang enggak. wow. Memperebutkan lah.
Loh sama dong berarti ya? Enggak sih. Cuman Berarti maksudnya- punya dong. Ya itu kan ya Jaya namanya juga orang-orang zaman dulu, orang-orang daerah gitu. Kan orang-orang unit gitu, orang-orang unit apa ya kira-kira kita di radio nih. Kalau orang-orang daerah gitu kan pasti tambang apa gitu-gitu loh Jaya mereka tuh. Kalau gue mah sebagai ya Cina Amsterdam, anjay. Aku sih sebagai peranakan Cina Jerman ya, German Shepherd. Tapi ya gitu, keluarga gue, tadi kita ngomong sih, keluarga gue banyak banget sih emang. Banyak sebenarnya. banget 100. Banyak banget. Dan seru banget kalau keluarga banyak itu sebenarnya. Pas lebaran gila Oh sih. tolong menolongnya sih parah banget. Keluarga gue tuh tolong menolongnya tuh parah banget. Iya sih. Gue mendapat Kalau kayak gue lagi susah gitu, tolong. vibe itu udah dari waktu kuliah kan. Waktu kita masih jadi trainer Prambors. Terus ini lucu sih. Jadi waktu malam, ingat gak sih Jul waktu malam sebelum pengumuman? Yang lo nginep di rumah gua. Iya dan beserta anak-anak lain. Betul. Top 10 itu. Betul. Nginap di rumah lo. Terus True. kita kayak, "Hah, apapun yang terjadi guys. Kita tetap Berak. temenan ya." Anjing kata gua. Padahal dari 10, 5-nya udah gak saling kenal. Iya kan? Apa? 10 siapa aja ya Jul ya? Almarhumah Shena Malsiana. Benar. Lo gue. Lo gue. Danang. Genus. Embe. CJ. Ince. Citra, Argi, Devri atau Ateng. Gue inget kan 10-10-nya trainee Bener. Prambors. Yang gua nggak tahu kabarnya Citra lagi. Apa kabar ya Cit? Oh kebetulan bukan cuma lo doang yang nggak tahu. Kita semua juga nggak tahu kabarnya dia gimana. Kalau Citra mendengar dan menonton video ini, tolong kabari kami kalau kamu baik-baik aja ya Kalau Cit. Citra mendengar bagaimana? Masih jadi handbody kamu? Citra. Yang bangkuang bagus sih. Itu sih paling. Dan menurut gue juga di balik parenting dari orang tua kita masing-masing ya. Parenting. Betul. Parenting di Prambors tuh somehow lumayan berkesan ya Jul. Penting coy. Prambors tuh dunia radio. Enggak, ini sih gue bisa bilang ini Prambors doang. Prambors tuh mengajarin kita banyak hal ya. Banyak banget benar. Nggak telat. Terus first thing first kita menghargai waktu. Gue setuju. Dan kita karena waktu di radio itu kita selalu melihat hal, kita zoom. I mean kayak you have to see the things from its smallest particle. Jadi kayak kita tuh menghargai sesuatu dari yang paling kecil sampai yang paling gede gitu maksud gue. Ya itu just, sekarang tidak semua orang punya itu loh maksud gue. Soalnya kita disiapkan waktu itu cukup panjang ya waktunya. Dari awal kita audisi, training lalalala. Setahun coy. Setahunan ada ya? Setahun. Gila. Miss Universe juga salim itu ngeliat training kita lama begitu. Ada momen kita tiap hari ke Prambors dari pagi sampai sore. Iya bahkan gue pernah dari pagi sampai pagi pas bulan puasa. Iya lagi. That's why ya itu tuh baju becak lo. Iya makanya. Baju sobekan Wolverine. Waktu itu kita masih umur segitu mata udah cekung, bibir pecah-pecah, dikira covid belum Bibir dikata. pecah-pecah udah jadi identitas lo sih. Sekarang tuh gue udah gak taruh pecah-pecah. Masih pecah-pecah gak? Udah gak kan? Udah gak gue aja tuh, udah gak. Makanya sekarang ngelihat lo kayak rapi, wangi. Dulu kan bau lo tuh bau sweet sal Bau ya. anjing bukan? Sweet sal ya. Oke, Sekarang udah bau asta. Anjay. Fashion yang dulu baju literally gambar beca dan tulisan BECA. Sekarang udah kayak jaket puluhan juta. Amin ya Allah. Bahkan sempat kita baju nih gambar beca sama abang-abangnya di belakang. Kok dipanggul juga. Gitu. Cuman ya gue menyadari bahwa sebenarnya ini adalah the ugly truth of being human aja. Visual tetap nomor satu. Lo mau skill lo bagaimana juga orang-orang Nggak pasti. mau ya. Tapi itu visual, kayaknya coy. part of ini deh Jul. Society apa? Bukan, part of kita sayang sama diri kita sendiri. Oh betul. Self care, Itu self betul. love. Dan kan ya nggak mungkin juga lah. Maksudnya kan masih ada nggak ya sekarang? Tapi gue nggak tahu kalau lingkungan gue cowok-cowok tuh soalnya udah kayak mereka udah bener-bener self care ini banget coy. Kan dulu waktu kita kecil waktu gue di Makassar kan kayak ada kayak cowok itu udahlah nggak usah wangi-wangi anjing masa lo mau coba bau rokok kayak Mandi oli sana. kayak mohon maaf nih cowok itu harus bau got kan nggak mungkin kayak gitu coy. Jadi gitu. Ya sekarang sih orang-orang udah mulai merawat diri ya bagusnya. Gue sih agak bersyukur ada sosial media. Jadi tuh maksud gue industri Korea masuk gitu ke sini. Jadi orang-orang tahu bahwa ya you have to look good bro if you wanna Ya if itu, you wanna be rich. Tapi ya itu you have to look good. tampilan pertama sih Jul. Orang ketemu lo kan ya pasti ngelihat
at least dari penampilan lu dulu. Iya, benar. Baru Lah. setelah itu mereka tertarik untuk kenal lu lebih jauh. Kalau gue datang kesini baju gue compang-camping, mana mau gue diajak ngobrol sama lu. Paling gue disuruh Vale aja rapi. Gitu, itu sih. Love you Vale. Drakor. Kenapa drakor? Ih, Jul gue kangen deh drakoran. Sekarang tuh Dracin udah mulai merajalela loh cuy. Nah, lo kena Dracin? Enggak. Fenomena Dracin nih. Enggak, kecuali ada bokep-bokepnya dikit. Cece kena Kalau ada Dracin. bokep-bokepnya dikit gue mau. Bokep Dracin gimana ya? Kimochi. Enggak, betul bukan sih. Cece tuh Cece Gisel. Cece gue. Oh Cece lo, tante gue juga kena Dracin. Iyalah banget. Parah banget cuy. Lo ada yang kena Dracin nggak? Lo pasti Belum ya? Kena kan Atau masih denial nih jangan-jangan. Bose dong. Bose. Kok nggak jadi speaker? Boleh dong. Dracin ini tuh kayaknya bermula dari short ini kan yang suka tampil di Instagram Iya, Reels. dan awalnya tuh yang TikTok. tidak senonoh gitu, J. Sumpah yang misalkan kayak sebagai sekretaris aku dibawa ini sama bosku ke ruangan aku. Masa sih? Ya, gue sebagai remaja tanggung kan kayak nyami, klik yuk Klik, gitu. next. Ternyata sinetron, ternyata tuh benar-benar sinetron yang kayak itu tuh itu sinetron Dracin tuh teki banget. Lo udah tahu endingnya kayak apa, tapi tetap lo tonton. Anjing, Kalau pusing. Dracin jujur gue belum kena. Tapi gue juga belum, drakor sih, gue masih drakor banget. Tapi film Chinese Jul, beberapa wow. Benar-benar menghentak sampai sanubari gue kalau yang sedih tuh sedih banget. Jadi ada satu Tapi daripada drakor. Iya. Jadi ada satu film Chinese judulnya Better Days. Jadi ceritanya ada seorang anak ini tuh kena bully lah di sekolahnya. Anjing sedih banget gue kalau Nah, bully. background keluarganya dia tuh dibesarkan single parent sama ibunya, which is ibunya kan harus menjajahkan jualan tuh kayak keluar-keluar kota. Jadi dia tuh jarang banget di rumah Ibunya just tip ya? Jul. Ibunya ini tuh kayak pedagang. Oke. Jadi dia jarang ada di tempat untuk ngurusin anaknya lah. Sekalinya ngurusin ya paling ngasih uang, ya lu kelola sendiri untuk biaya makan lo, hidup lo gitu. Nah jadi dia besar sendiri, tumbuh sendiri. Dia anak yang pintar banget. Tapi karena dia pintar dan pendiam, dan di suatu hari dia membela orang yang dibully, jadilah dia yang dibully. Lah, Jadi ada turunannya lah ini gitu. Dracin di handphone nih yang vertikal. Enggak, vertikal ini tuh- film Jul, bukan drama Cina Oh, bukan, oke, ini oke. film. Terus. Terus at the end of the day dia jadi korban pembulian yang ternyata bulinya tuh parah banget. Nah, sampai long story short dia ketemu dengan seseorang yang tidak sengaja dia selamatkan di jalan. Dan dia membuat awalnya tuh kayak kita bisnis deh, lo lindungin gue bayar lo gitu. Oh wow. Tapi ternyata beriringan waktu hubungan mereka tuh jadi dalam banget, orang asing yang somehow lo jadi orang terpenting di hidup dia. Wah sedih banget Jul. Oh gue pengen coba nonton Better Days ya. Ada di mana sih? Di Netflix? View yang aku nonton. View? Iya. Oh ya gue ada View sih. Gue nonton Korea Lo banget. nggak ya. mungkin lo nggak subscribe View. View gue tahu View dari lo. Iya bener-bener. J sekarang ada tontonan Korea seru banget J. Apa? Drakor. Iya tapi aduh judul Inggrisnya apa ya? Apa? Terakhir drakor yang gue tonton When Life Give You Tangerine. Itu gue nangisnya. Wah, itu itu Nyet, efek gue nangisnya kayak jeraknya. anjing kejedot, goblok, gue nangis banget itu astagfirullahaladzim. Ini gue kayak sensor deh. Balik-balik itu efek jerahnya gila sih. Gue ada fotonya, jadi gue tuh nonton episode 2 episode terakhir, jadi gue memang tahu, gue foto-foto diri gue. Ada satu fase gue nangisnya hancur banget nih, mata gue bengkak, muka gue miring anjing, kayak salah botox tau gak lo? Saking gue nangisnya parah banget deh. Gue juga, Gue Jul. nangisnya kayak gitu coy. Apalagi kan kita ada father issue ya. Iya benar. Bapak gue udah nggak ada. Bapak gue masih ada ya. Bapak lo alhamdulillah. masih ada cuman Dia jauh. jarang jauh. Jadi ketemu dengan si om ini yang sangat super duper Wah parah cuy. dengan keluarganya. Chaos. Wah. Tapi gue sekarang masih drakor sih. Gue tuh udah gak bisa nonton drama barat karena menurut Apa gue drama sekarang barat yang tuh terlalu seru? kosong. Apa? Gue udah lama banget nih nggak dapet yang tapi gue gak tahu bagus. judul Inggrisnya Bon Appetit Your Majesty kali ya. Oh, Yuna S. Betul. SNSD. Oh benar itu judul Inggrisnya. Iya benar. Iya benar. Oh bagus ya Jul? Seru. Soalnya dia ada masak-masak. Loh, kayak dia nonton berarti. Seru soalnya ada masak-masaknya. Gitu. Menarik. Gue sekarang tuh udah lama enggak karena terakhir kan kita ketemu
Kayak lu juga sempat nanya kan, lo lagi nonton apa? Gue bilang gue lagi nggak ada, nggak, iya sama lagi ya, nggak drakor ada. juga lagi. Gue ngulang drakor-drakor yang lama karena belum ada yang Gue gitu. variety show lagi seru-serunya aja. Ilbak Iil. Ilbak Iil goblok. Ilbak Il. 2 Days One Night ya, 2 Days One Night itu juga seru. Lagi seru-seru aja. Seru. Sekarang gue suka. Sekarang tuh karena gue sering buat di rumah, untungnya tontonan Korea tuh lagi Oke. bagus-bagus gitu. Sekarang top 5 rekomendasi drakor deh. Anjir. Terbaik lo, Jol. Wuh. Top 5, Jol. Apa ya? Apa? Top 5 drakor favorit lo. Ini nggak harus terbaik dalam artian yang bisa lo tonton terus-menerus Iya, ya. iya. Ternyaman lah. Di nomor 5, gua akan taruh drama. Ini tuh orang Indo gak banyak yang tahu justru. Apa tuh? Judulnya adalah Search Triple W. Oh. Lo tahu nggak? Gua tahu tapi gua belum tertarik Wah, untuk itu menonton. kenapa gue suka itu drama? Karena itu adalah drama yang paling mendekati realita kehidupan di Seoul. Oh. Maksudnya kayak gambar-gambarnya, terus kayak ceritanya. Pokoknya misalkan dia adegan nih, kayak lagi makan, lagi minum soju di restoran, ya emang kayak gitu di Korea. Real. Karena menurut gue kebanyakan drama Korea tuh nggak kayak gitu. Maksudnya adegan-adegannya kalau Search Triple W kayak gitu. Jadi gue suka. Terus nomor 4 gue. Ini boleh acak juga kok Jul, nggak Oh harus iya, yang. makanya. Gue nomor bentar dong, lu bikin gue panik. Gue nomor, iya pokoknya berikutnya gue akan taruh When Life Give You Tangerine itu. Terus yang ketiga, ini bagus banget, anjing nomor 1, Apa tuh? Light Shop, goblok. Light Shop tuh juga memberi efek jeraknya lumayan sih. Wah, Light Shop gue ketampol cuy. Light Parah. Shop seremnya ada sih. Light Shop parah banget, lo coba deh nonton sambil mabok deh. Gue nonton sambil mabok. Kenapa ya Jul semua aktivitas? Oh, enggak. Jadi waktu pertama kali gue nonton Light Shop itu di episode 1-nya, gue sama temen gue kayak minum-minum gitu. Terus kayak lagi, oh gitu, itu serem banget. Tapi bagus banget. Udah Yang Light Shop. anak SMA sama ibu itu menurut gua agak berlebihan sih. Tapi sedih banget pun. Sedih banget, cuman serem banget. Iya Oke, bener. Itu gue udah berapa tadi? Udah 3 ya? udah 3, 2 lagi. Gue boleh handphone aja gak sih? Atau aja lo kasih gue saran dong. When Life Give You Tangerine gue masuk. Sama satu lagi Hometown Caca. Udah. Hometown Caca-Caca lo Iya. masuk. Kalau lu apa? Kalau gue, drakor gue tuh sebenarnya kan gue nggak begitu suka drama percintaan gitu ya Jul. Betul. Jadi drakor gue tuh lebih banyak soal kehidupan. Jadi yang gue suka di Oh, peringkat contemplating kelima, gitu ya? iya di peringkat kelima gue suka Our Blues. Gue gak nonton tuh. Menurut gue tiap episodenya dan tiap karakternya bagus banget, dewasa banget, real banget. Terus di peringkat keempat gue Astaga aja. suka Paciko Jul. Oh, Pachinko bagus. Bagus banget. Lu baca bukunya gak? Enggak. Oh, itu belum kelar by the way. Iya. Bukunya bagus banget, Je. Yang season pertama pecah guys. Season kedua episode akhirnya nyanyi kan Rose tuh. Iya. Scene-nya tenang tuh suaranya Rose. Betul. Wah, Rose I love you. Terlihat mahal. Iya emang itu bikinnya serius. Karena bukunya buku berat soalnya. Itu bagus banget. Lo baca bukunya aja, lo baca buku gak? Gue pinjemin. Mungkin ya. Bukunya bagus. Next ya. Kalau lo mau tenteng tuh lo kayak orang pinter. Suruh deh, gue suka banget tuh. Undercover kayak gitu tuh. Terus yang ketiga, gue suka ya When Life Give You Tangerine, itu nomor 3. Nomor 2 gue nggak tergantikan Replay tetap sih Jul. 25-21 enggak? Enggak. Masa? Enggak top 5. Oke. Replay gua nggak nonton. 1988 tuh itu drakor pertama yang membuat gue jatuh hati. Tapi itu sama katanya drakor sih. the greatest drama of all time. Dan katanya mau comeback kan Jul, mau reunian kan para Mereka tuh udah sering reunian sih. pemainnya. Mereka tuh akrab jadi real life soalnya. Mereka sering reunian, mereka kayak pernah kayak liburan bareng gitu. Wah kita kayak temen ya nih anjing barusan. Lumayan sobi. Mereka kayak udah gitu. Nah, mereka sering ini bareng emang. Nah, terus top 1 gue. Oli. No. Top one. Top 1 gue Jul. Ah. My Mister. My Mister. Wah, itu drakor yang cukup dark sebenarnya. Yang main Ayu. Oh, gue tahu itu sempat hampir diboykot gara-gara adegannya terlalu Iya. gory. Maksudnya kayak Bukan adegannya, terlalu rentan mengganggu. umurnya. Iya. Antara si Ayu dan Om Ajusi yang sudah berpulang kepada rumah bapak ya. Oh, dia yang main ya? Betul. Yang dia main Parasite juga. Iya, tahu. Itu Parasite jadi siapa? jadi om-om kayanya. No, bukan lah. Jul dia yang Iya. punya rumah megah. Megah nggak gue? Bukan rumah megah kali ya.
Mega lebih ke bang kak, bang. Gue suka banget My Mister. Oh, Itu, gua mau nonton deh. wah Jul bagus banget. Tapi kayaknya itu drakor yang lo tonton sekali udah. Tidak Oh, untuk oke. ditonton berkali-kali karena efek-efek After Effect-nya after caur ya? efeknya tuh lumayan heavy sih. Dia gelap banget ya dramanya. Lumayan. Ah nggak mau. Jadi itu top 5 gue dan itu top 5 Julio. Oke. Dan kita menunggu banget karena bulan ini tuh katanya drakor lagi bagus-bagus banget. Banyak sekali yang bagus. Yang lagi ongoing. 25 tuh bagus banget loh menurut gue. Gue sampai DM pemainnya. Oh ya? Lo kayak Dibales nggak? Lo mau cari soyo enggak dibales. Karena pertemanan lo kan sekarang udah merambah ke Korea nih. Per-DJ-an Korea pun lo tahu. Alhamdulillah ya. Kalau Alhamdulillah. dibales kabarin ya Jul. Mau minta disapa juga. Next kita ngobrolin drakor sambil mukbang lah. Gas. Gas ya? Gas. Jol sebelum ditutup, Ah. ini pertanyaan yang akan gua tanyakan ke semua tamu podcast. Mantap, manrop buka. Siapa Tuhanmu? Kalau Apa? lo bisa ketemu sama younger you, kayak lo 5 tahun yang lalu, Julio di umur, berarti Julio di awal 30-an. Atau Julio menuju 30. Oke. Kira-kira lo mau ngomong apa sama dia? You did a great job. You're not so miserable. So just be thankful. Do not complain because beautiful future is waiting for you. Anjay. Wah bahasa Inggris pramugari SQ ta. Coffee non coffee. Keep shining ya, Beb. Keep shining like a star, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Julio makasih banget. Sama-sama dong, Je. Thank Sudah you, menjadi thank you. tamu pertama gue di Terima kasih. TikTok. Terima kasih banyak juga warga Kelapa Gading. Peace out. Jauh banget. Buat Pipers, mungkin untuk tamu selanjutnya lo ada rekomendasi siapa ya kira-kira yang kayaknya seru nih untuk diajak ngobrol, boleh ya komen di bawah ya. Betul. DJ Panda, DJ Panda. DJ Panda. Oke, kalau gitu Julio terima kasih. Makasih Je, sama-sama Je. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Amin. Amin. Sorry. Bye for now ya. Bye-bye. Bye guys.